Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 21 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1-6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 54-59. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Efesus untuk menyesuaikan hidupnya sepadan dengan panggilannya. Mereka dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah. Bahkan mereka dipanggil untuk menjadi seperti Allah. Artinya, seperti apa Allah itu, maka seperti itulah seharusnya jemaat di Efesus menata kehidupannya. Allah adalah sebuah persekutuan trinitaris, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam Allah ada kesatuan yang sangat erat. Maka kalau Allah yang mereka imani seperti itu, mereka sebagai umat yang percaya kepada Allah harus juga menata kehidupannya seperti itu, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga hidup yang sempurna. Allah dalam persekutuan itu adalah Allah yang berbelas kasih. Nah, karena itu hidup mereka pun diajak untuk menjadi seperti Allah yang mesti guyup, rukun, bersatu, padu. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira ajakan Rasul Paulus untuk jemaatnya di Efesus juga dialamatkan kepada kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena itu, seperti apa Allah yang kita imani, seperti itulah seharusnya hidup kita. Allah adalah kasih. Karena itu, kita mesti menjadi orang-orang yang melandasi hidup dalam kasih. Allah dalam sebuah persekutuan menjadi satu, kesatuan yang sangat erat. Maka sebagai orang yang percaya, kita pun harus menjaga persatuan, keguyupan, kerukunan, persaudaraan di antara kita. Allah adalah kasih, maka kita pun harus menghidupi kasih itu dalam keseharian kita terhadap sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada orang banyak yang sedang mengikuti Dia bahwa kalau mereka sangat pandai, sangat pintar membaca tanda-tanda alam, maka mereka diajak juga untuk menggunakan kepintaran dan kepandaiannya untuk mampu membaca kehendak Allah dalam berbagai macam peristiwa kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah menyatakan kehendaknya dalam berbagai macam kehidupan, dalam berbagai macam peristiwa. Tinggal kita bagaimana membacanya dengan menggunakan akal budi kita yang Tuhan berikan kepada kita supaya mampu menangkap sinyal, kehendak dan kemauan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Apapun itu, karena di dalamnya Allah bisa menyatakan kehendaknya terhadap kita. Apa yang harus kita buat? Sebagai contoh saja, ketika terjadi banjir yang akhir-akhir ini dialami di mana-mana, ketika terjadi bencana alam, di balik bencana seperti itu, Allah mau menyatakan kehendaknya. Bisa saja
Melalui peristiwa itu, Allah mau membangun kehidupan kita supaya merasa solider dengan orang-orang yang mengalami penderitaan karena bencana alam itu. Bisa saja melalui bencana alam itu, Allah mengingatkan kita untuk mencintai alam di sekitar kita, tidak serakah memperkosa alam yang ada di sekitar kita untuk kepentingan diri kita saja. Itu 1-2 contoh. Sekian banyak contoh yang bisa kita lihat dalam keseharian kita. Pendeknya, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kehidupan pribadi atau kehidupan bersama, peristiwa apapun itu, di sana Allah menyampaikan kehendak-Nya. Kita diajak untuk mampu membaca kehendak Allah melampaui peristiwa yang terjadi itu. Tuhan memberkati.